Di video ini gue bakal tunjukin 9 hal cara mudah untuk investasi saham Cina, Hong Kong, Singapura, dan ETF Asia. Dan kenapa investasi di luar Amerika dan Indonesia benar-benar penting supaya lo capai kebebasan finansial lo. Gue Pandeka, konsultan keuangan dan profesional di luar negeri. Alhamdulillah investasi gue miliaran. Gimana? 1. Kenapa lebih baik punya saham negara-negara Asia? Kalau sebagian besar uang lo cuman di Indonesia atau di pasar Amerika, apa iya lo bener-bener merasa udah terdiversifikasi atau menyebar resiko? Karena selama bertahun-tahun strateginya simple kan, antara beli saham bank-bank di Indonesia yang gede, atau beli pakai saham S&P 500 Amerika lalu tahan dalam jangka panjang. Tapi jujur aja, strategi itu emang berhasil cukup lama. Amerika masih jadi rumah bagi perusahaan-perusahaan terbesar di dunia kayak Apple yang bikin iPhone, Microsoft, dan lainnya. Sedangkan Indonesia tempat kalian tinggal. Tapi sekarang ada satu masalah tersembunyi. 10 perusahaan di Amerika yang terbesar saja itu udah menguasai hampir 40% dari seluruh indeks atau paket saham S&P 500. Jadi meskipun lo merasa sudah terdiversifikasi, kenyataannya lo sangat bergantung pada segelintir raksasa teknologi di Amerika. Saham Indonesia pun sama. Saat video ini dibuat lagi kebakaran jenggot, drop minus dalam banget. Nah pertanyaannya, apakah portfolio lo benar-benar terdiversifikasi? Kalau ada crash yang menghantam pasar Amerika dan rupiah Indonesia terus melemah, portfolio lo juga pasti kena kan? Tapi kalau semua investasi yang lo punya turun berbarengan, kayak yang terjadi di tahun 2022, waktu banyak banget saham teknologi di Amerika, Nasdaq, kumpulan perusahaan-perusahaan teknologi terbesar, anjlok lebih dari minus 20% karena Bank Sentral Amerika naikin suku bunganya. Disitulah banyak orang panik dan malah jual pas harganya lagi jatuh jadi rugi. Tapi sebagian besar, walaupun harga saham Amerika jatuh di 2022, lihat hari ini. Sekarang naiknya gila-gilaan banget. Intinya emang hampir nggak mungkin buat kita nebak-nebak pasar apakah bakal naik atau turun setelah ini. Tapi justru itu alasan kenapa diversifikasi menyebar resiko ke berbagai negara itu penting. Lo nggak bisa ngatur pasar bakal bergerak kemana, tapi lo bisa ngatur supaya investasi lo nggak cuman bergantung ke satu negara atau satu pasar aja. Jadi apa yang lo beli emang penting, tapi yang lebih penting juga jangan sampai semua investasi lo naik dan turunnya itu di waktu yang sama. Tapi kenapa kita perlu punya saham negara-negara Asia lainnya? Makanya kita masuk ke topik berikutnya. 2. Kenapa saham Asia mulai menarik? Dengan meningkatnya risiko geopolitik, ini bisa jadi waktu yang menarik buat mulai lirik pasar saham Asia. Tapi sebelum masuk ke pasar tertentu, ada satu pertanyaan penting. Kenapa sih harus Asia? Kalau lo perhatikan, banyak bisnis di seluruh dunia mulai pindah dan atur ulang operasinya ke wilayah yang lebih stabil dan lebih mudah diprediksinya. Gak banyak perang gitu loh. Tapi sebagian besar perubahan ini didorong oleh industri semikonduktor, chip artificial intelligence. Terutama karena hype AI yang terus meningkat, permintaannya meledak. Tapi sekarang dunia mulai kekurangan chip memory. Bahkan banyak yang memperkirakan kondisi ini bisa berlanjut sampai tahun 2027. Makanya makin banyak perusahaan yang mindahin pabrik dan rantai pasok mereka ke Asia. Lo juga bisa lihat dari arus investasinya. Semakin banyak investasi asing langsung masuk ke negara-negara di Asia. Terutama ke Singapura, tempat gue tinggal, Vietnam, dan Malaysia. Semua ini didorong oleh pembangunan pusat data, pabrik, dan perpindahan rantai pasok ke Asia. Kalau lihat pasar sahamnya secara keseluruhan, indeks atau paket saham kayak di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan juga nunjukin pertumbuhan yang kuat banget dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kalau dilihat lebih dalam lagi nih, negara-negara ini juga punya peran penting di industri teknologi yang canggih. Korea Selatan itu unggul banget di chip memori namanya HBM. Yaitu jenis chip yang sangat dibutuhkan banget buat teknologi AI. Taiwan jadi pemimpin dalam produksi chip paling canggih di dunia lewat perusahaan seperti TSMC, Taiwan Semiconductor. Sementara Jepang punya peran besar buat bikin bahan baku dan komponen presisi yang dibutuhkan buat produksi chip. Tapi kalau Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura juga ikut diuntungin. Mereka banyak nanganin proses perakitan, pengujian, sampai pengemasan chipnya. Bahkan lo juga bisa lihat kan dampaknya secara langsung. Semakin banyak pusat data dibangun, semakin banyak kawasan industri bermunculan yang baru-baru. Dan semakin banyak perusahaan asing yang buka pabrik atau operasinya di Asia. Itu bukan kebetulan. Itu tanda kalau investasi besar-besaran memang lagi ngalir di kawasan Asia ini. Jadi waktu lo nambahin saham Asia ke portfolio lo, itu juga bukan cuma nambah pasar baru. Lo juga nambah sumber pertumbuhan yang beda. Hasilnya, resiko portfolio lo bisa lebih tersebar. Dan peluang pertumbuhannya juga jadi lebih besar.
Tapi gue bakal jelasin saham-saham Asia apa aja yang bisa lo beli dan punya potensi bagus ke depannya. Dan bakal gue bahas di akhir video. Tapi kita lanjut dulu ke poin berikutnya yang lebih penting. 3. Memahami saham Cina yang A-shares dan H-shares. Perusahaan Cina bisa terdaftar di beberapa tempat berbeda. Karena itu ada istilah A-shares dan H-shares atau H-shares. Biar nggak terlalu teknis, gue sederhanain ya. Kalau yang A, ini adalah perusahaan yang terdaftar di Cina daratan, di Cinanya. Contohnya CATL, Kuecho, Mote, dan Midea. Inilah disebut pasar domestik atau onshore market. Saham-saham ini diperdagangkan menggunakan renminbi atau mata uang Cina dan sebagian besar diperdagangkan oleh warga Cina itu sendiri. Sedangkan H-shares adalah perusahaan Cina yang terdaftar di bursa Hong Kong H. Disebut pasar offshore. Contohnya apa? Xiaomi, Pop Mart yang bikin boneka tuh, dan BYD mobil listrik juga. Berbeda dengan A-shares, H-shares bisa diperdagangkan oleh investor internasional tanpa batasan khusus. Tapi sederhananya, A-shares tadi adalah Cina dari dalam. H-shares adalah Cina yang dilihat melalui lensa global. Kalau nggak ngerti, tanya di kolom komen aja ya. Insya Allah gue jawabin satu persatu. Nah, lanjut lagi. 4. Peran saham Hong Kong. Hong Kong punya peran yang sangat spesifik. Posisinya berada di antara Cina dan investor global. Banyak perusahaan Cina memilih mencatatkan sahamnya di Hong Kong karena lebih mudah mendapatkan dana dari investor seluruh dunia. Lo nggak perlu investasi langsung ke pasar saham Cina, tapi tetap bisa punya exposure ke perusahaan-perusahaan saham Cina. Hong Kong juga jadi pusat transaksi mata uang CNY, bukan Chinese New Year ya, waka. China Yuan. Intinya, Hong Kong pegang Chinese Yuan itu terbesar di luar Cina. Ada sekitar 1 triliun CNY yang beredar di luar Cina dan sebagian besarnya tersimpan di Hong Kong. Bahkan sebagian besar transaksi CNY di dunia juga lewat Hong Kong. Jadi ini bukan sekedar pasar saham regional biasa, uang dari berbagai negara ngalirnya ke sono gitu. Makanya Hong Kong cenderung lebih liquid. Artinya lebih gampang buat beli atau jual saham. Banyak investor dan institusi besar juga aktif di sana. Jadi keluar masuk investasi biasanya lebih mudah, makanya tuh biaya hidup di Hong Kong mahal. Sistem pasarnya juga lebih familiar dibandingkan pasar saham Cina daratan. Hong Kong umumnya lebih transparan dan lebih mudah dipahami investor internasional. Makanya buat banyak investor, Hong Kong jadi pintu masuk paling mudah buat mulai investasi di perusahaan-perusahaan Cina. Emang sih nggak sempurna, tapi ini salah satu cara yang paling sederhana. Dari tadi kan kita udah bahas nih soal Cina dan Hong Kong, tapi sebelum bahas cara belinya, yang nanti gue akan juga kasih di bagian akhir, mungkin sebagian dari lo juga jadi bertanya-tanya nih, beda investasi keduanya itu apa sih? Nah makanya masuk ke poin berikutnya. 5. Perbedaan Cina daratan dan Hong Kong. Investasi di perusahaan Cina lewat Hong Kong itu berbeda dengan investasi langsung ke pasar Cina-nya langsung. Perbedaan utamanya adalah ada jenis di perusahaan yang ada di masing-masing pasar itu. Di Hong Kong isinya banyak banget perusahaan internet besar, ditambah sektor seperti perbankan, properti, utilitas, dan energi. Tapi pasar saham Cina jauh lebih luas dari itu sebenarnya. Di sana ada lebih banyak sektor bisnis dan perusahaan dari berbagai rantai industri. Isi kedua pasar ini berbeda banget. Tapi kalau lo investasi lewat Hong Kong, berarti lo beli saham perusahaan Cina yang lebih dekat sama investor global. Biasanya perusahaan-perusahaannya itu lebih besar dan mapan. Tapi akibatnya harga sahamnya juga lebih gampang dipengaruhi oleh kondisi pasar dunia. Sedangkan pasar saham si Cinanya lebih mencerminkan kondisi ekonomi di dalam negeri, seperti daya beli masyarakat, kebijakan pemerintahnya, atau kondisi ekonomi Cinanya itu sendiri. Makanya pasar saham Cina nggak selalu bergerak bareng pasar global. Kadang pas pasar dunia lagi turun, pasar Cina justru bergerak dengan arahnya sendiri. Jadi kalau ada yang bilang gue investasi di Cina, pertanyaan pertamanya sebenarnya adalah Cina yang mana nih? Perbedaan ini penting, karena masing-masing memberikan exposure ke faktor pertumbuhan dan risikonya juga beda-beda dibanding pasar Amerika atau negara maju lainnya. Tapi gimana sih caranya biar dapetin exposure ke Cina? Nah makanya masuk ke poin berikutnya. 6. Cara mendapatkan exposure ke Cina, saham A-shares ngasih lo akses langsung ke ekonomi dalam negeri Cina. Tapi buat investor Indonesia, aksesnya nggak selalu gampang. Makanya banyak orang pilih cara yang lebih simpel aja deh. Tapi daripada beli langsung nih di pasar saham Cina, mereka belinya ETF yang terdaftar di Hong Kong. Lebih mudah aksesnya, lebih praktis. Tapi ETF itu sebenarnya apa sih? ETF itu singkatan dari Exchange Traded Fund. Kedengarannya ribet, padahal nggak sama sekali.
Anggap aja ETF itu ibarat keranjang investasi, jadi daripada lu beli saham Xiaomi, Samsung di Korea, atau Toyota di Jepang, atau Taiwan Semiconductor satu-satu gitu, lo bisa beli satu produk saja yang isinya udah ada semua saham-saham di Asia. Bahkan bukan cuma 3 saham gitu ya, kadang bisa puluhan sampai ratusan saham sekaligus dari berbagai negara Asia. Biasanya orang kenal ETF sebagai produk yang ngikutin indeks pasar saham atau liga saham tertentu. Contohnya ETF EIMI, 1 tahun ke belakang untungnya hampir sentuh 40%. Walaupun naik turun, rata-rata per tahunnya selama beberapa tahun ke belakang tetap di angka plus 9%-an dalam Amerika dolar. Kalau lo beli satu ETF itu, lo otomatis punya potongan dari ratusan saham di negara berkembang kayak Cina, Korea, India, dan lainnya. Kalau nggak ngerti, tanya lagi di kolom komen ya. Insya Allah gue jawabin satu persatu. Lanjut. Tapi yang jelas, beli saham Asia lewat ETF lebih gampang diakses lewat broker saham internasional. Anggap aja Hong Kong itu pintu masuknya. Lo tetap bisa investasi di perusahaan-perusahaan Cina tanpa harus ribet masuk langsung ke pasar Cinanya. Karena buat kebanyakan investor, apalagi yang baru mulai, cara ini jauh lebih gampang dikelola dan lebih rendah resikonya karena belinya paket. Nggak milih saham-saham Cinanya atau Asianya satu persatu. Tapi kalau lo masih bingung soal pasar Cina, sekarang banyak banget broker saham atau aplikasi yang punya fitur AI. ChatGPT kayak Google kayak buat bantu riset. Misalnya nih lo bisa tanya, apa sih saham yang lagi bikin pasar saham Cina naik atau turun? Atau apa sih ETF yang kasih exposure ke Cina A-shares? Nah, tapi ini gue kasih tunjuk ETF-ETF terbesar di setiap negara Asia. Bisa dipelajari, silahkan print screen dan riset lebih lanjut. Tapi kalau gue boleh jujur, masalah terbesar investasi itu bukan cuma mulai dari mana, atau modal minimumnya berapa. Tapi kebanyakan orang jalannya itu sendirian. Makanya gue bikin Nafas Kekayaan Abadi Laboratorium, komunitas buat lo yang serius mau belajar dan bebas finansial. Di dalamnya lo dapat materi lengkap dari 0 sampai advance, komunitas aktif buat diskusi, dan live session tiap bulan bareng gue. Kalau lo mau yang lebih personal, ada juga sesi one-on-one buat ngebedah kondisi dan strategi lo. Cek aja di perkasapandeka.com ya. Dan sekarang kita lanjut lagi. 7. Kenapa Singapura menarik? Selain Cina, apa satu pasar Asia lainnya yang juga menarik, yaitu adalah Singapura. Tapi Singapura, tempat gue tinggal, punya peran yang beda dibanding pasar-pasar lain. Singapura lebih dikenal karena pendapatan dari dividennya. Selama sekitar 10 tahun terakhir, pasar saham Singapura cukup konsisten kasih imbal hasil dividen yang relatif tinggi dibanding banyak negara lainnya. Kalau lo lihat ETF ES3 ini berisi 30 perusahaan terbesar di bursa Singapura, kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan yang bisnisnya itu udah matang. Seperti bank-bank besar, perusahaan properti, dan perusahaan infrastruktur. Growth-nya mantep di atas 9-10% per tahun dalam Singapura dolar. Singapura dolarnya sendiri udah untung 15% terhadap rupiah tahun ini. Dividennya juga tinggi. Jadi untung kamu sebagai investor Indonesia berlipat-lipat dari dividen, currency, dan kenaikan sahamnya. Emang bukan perusahaan-perusahaan yang tubuhnya tuh super cepat kayak Nvidia atau Tesla, tapi biasanya lebih stabil dan konsisten. Selain itu, Singapura juga jadi salah satu pusat keuangan terbesar di Asia. Banyak uang dan investasi dari berbagai negara, berbagai tipe konglomerat ngalir lewat Singapura, terutama Asia Tenggara dan perusahaan-perusahaan teknologi yang lagi berkembang. Pas lo investasi di Singapura, lo bukan cuma lihat ekonomi negaranya, tapi juga peran penting Singapura sebagai pusat keuangan di kawasan Asia. Singapura bisa bantu bikin portfolio lo lebih seimbang, terutama pas pasar saham pertumbuhannya lagi naik atau turun tajam. Hasil investasi itu penting, tapi kalau lo nilai portfolionya terlalu sering naik turun ekstrim, lo bakal susah buat bertahan atau konsisten buat investasi dalam jangka panjang. Apalagi kalau lo masih baru mulai. Nah, disitulah keunggulan saham-saham Singapura. Tapi balik lagi, lo nggak akan dapat keunggulan-keunggulan ETF Asia kalau lo nggak beli paket saham ETF-nya. Nah, makanya masuk ke poin berikutnya. 8. Cara membeli ETF Asia. Gue udah detailkan tutorialnya di video yang ini. Tapi intinya, lo harus punya brokerage account atau aplikasi investasi yang jual ETF atau paket saham luar negeri. Terus coba deh, cari misalnya ETF namanya VWO. Ini kasih lo exposure ke negara-negara berkembang kayak Cina, Taiwan, India, Brazil, sampai Afrika Selatan. Dengan fokus terbesarnya itu adanya di Asia. Biaya adminnya cuma 0,06% per tahun. Rata-rata untungnya sekitar 9% per tahun dalam Amerika dolar selama 10 tahun terakhir. Dividennya sekitar 2% per tahun.
Dan isi perusahaan Asianya ini di dalamnya adalah sekitar 30% dari Cina, 28% dari Taiwan, 19% dari India, 10% dari Korea Selatan, dan sisanya dari negara Asia berkembang lainnya. 9 kesimpulannya, kalau lihat gambaran besarnya sebenarnya cukup sederhana. Pasar saham nggak bakal terus naik atau turun bareng selamanya. Ada saatnya satu negara lagi bagus, sementara negara lainnya biasa aja. Tapi justru disitulah peluangnya. Makanya diversifikasi menyebar resiko jadi makin penting. Kalau lihat tren jangka panjang, semakin banyak pertumbuhan yang mulai bergeser ke Asia. Bukan terjadi dalam semalam, tapi pelan-pelan. Lewat perpindahan pabrik yang tadi kita bahas, masuknya investasi orang, dan munculnya industri-industri baru. Jadi jangan cuma ngejar pasar yang lagi rame aja gitu, Amerika dan seterusnya, yang lagi dibicarain. Tapi lebih baik posisikan investasi lo ke arah tujuan dunia ke depannya. Bukan ke tempat yang pertumbuhannya mungkin udah lewat. Lo nggak harus punya semuanya. Lo cuma butuh kombinasi investasi yang tepat. Tapi kalau mau tahu tutorial cara beli saham Asia dan perbandingan aplikasi satu dan lainnya, detailnya nonton video ini ya. Sip, Assalamualaikum.